Halo, aku Michelle Delisisika. Ini rekan aku. Kita di sini mau nge-review buku Genealogi Terorisme yang ditulis oleh Arthur Jefferson Maya dan Bapak. Ya udah pokoknya itu ya, tapi yang terpenting Bapak Arthur. Bye bye. Bye Jess. Selamat menonton video kita. Sehubungan dengan bab pertama yang membahas tentang genealogi, saya mendapatkan bahwa genealogi merupakan suatu pendekatan studi budaya yang melakukan penelusuran sejarah terhadap asal-usul, konsep, ide, atau praktik secara detail melalui pengumpulan data dari arsip, dokumen sejarah, dan narasi lisan untuk identifikasi pola dan relasi. Kemudian, untuk memasuki bab kedua, insepsi, handcurve, terorisme, dan pembunuhan pertama Kain dan Habel. Dapat diketahui bahwa teror merupakan tindakan atau usaha untuk menciptakan sebuah kondisi yang dipenuhi dengan rasa ketakutan yang luar biasa. Teror merujuk pada sumber ketakutan. Teroris merupakan Teroris merujuk pada sumber ketakutan berupa subjek, individu, kelompok, atau unsur yang menimbulkan rasa takut. Peristiwa teror pertama dikisahkan pada kisah The First Murder Victim and The First Murderer, di mana aktornya merupakan Kain sebagai murder dan Habel sebagai victim. Kain cemburu terhadap Habel karena persembahan Habel yang diterima oleh entitas Tuhan. Sekian hal yang dapat saya sampaikan mengenai bab 1 dan bab 2. Lanjut kepada rekan saya untuk membahas bab 7. Halo semuanya, jadi pada video kali ini aku mau merangkum salah satu bab di dalam buku ini. Buku yang berjudul Genealogi Terorisme yang ditulis oleh salah satu dosen HI-UKI, yaitu Pak Arthur Jefferson Maya, juga dengan Grafildo Austin Yoel. Nah, lebih tepatnya aku akan membahas bab 7, di mana yang berjudul State Terrorist. Nah, jadi negara ini adalah entitas yang berdaulat, di mana mempunyai tanggung jawab penuh di dalam mempertahankan pertahanan mereka di dalam dunia sistem yang internasional yang anarkis seperti itu, di mana tentunya banyak ancaman yang dihadapi, yaitu ada internal, ada eksternal. Nah, untuk salah satu contoh eksternalnya itu yaitu terorisme. Oke. Selanjutnya, kekerasan yang sejak lama bisa kita lihat itu ada di contoh pra-revolusi Prancis, di mana dengan tujuan itu untuk mencapai sebuah tujuan politik tertentu. Mengenai sasaran terorisme, itu bisa dipilih acak dari semua pihak yang menentang, jadi lebih tepatnya dengan maksud sebagai contoh untuk pihak yang lain. Sebenarnya masih banyak pakar yang masih kelihatan bingung ya, kelihatan kesulitan dengan konsep state terorisme ini seperti apa, kecuali memang diterapkan pada rezim yang tidak demokratis gitu. Nah, untuk Babeuf sendiri, terorisme adalah pemerintahan yang menggunakan kekerasan, teror, represif terhadap rakyat. Tapi adanya batasan untuk menyebut ya negara tersebut sebagai pelaku terorisme, yaitu eksistensi negara didasarkan pada monopoli kekuasaan yang koersif. Oke, lanjut kita masuk ke segala bentuk kekerasan, yaitu ada penangkapan bukan penculikan, pemenjaraan bukan penyanderaan, eksekusi pembunuhan, lalu penyanderaan. Oke, ada makna terorisme. Nah, makna terorisme ini tuh dilihat dari tindakan atau sifat ya, bukan identitas yang melakukan gitu, atau ya negara itu sendiri. Nah, pada tahun 1980 para ahli ini mengkonsentrasikan terorisme. Jadi ada beberapa ahli yang akhirnya menyetujui bahwa ini state terorisme gitu. Jadi ada Wilkinson, Mitchell, Lopez, dan Stolz. Nah, mereka itu mengartikan state terorisme itu sebagai pemaksaan dan kekerasan yang disengaja menimbulkan kekuasaan yang ekstrim, juga mendorong perilaku perubahan dari yang akan
yang sebagai target terorisme tersebut gitu. Oke, lanjut. Jadi si Welzer ini menekankan nih kondisi teori yang tidak disengaja tapi dapat diterima asalkan yang pertama itu bermotivasi atau acuh tak acuh, kerangka perang yang sah, terus dampaknya itu harus diterima secara moral, niat baiknya itu harus harus ya fokus sama hasilnya. Jadi kayak niat baik mereka ini, terus hasilnya memang cocok seperti apa yang mereka niatkan awalnya, terus itu konsekuensi besar sama negara yang melakukan terorisme tersebut yang memang tidak sesuai dengan apa yang tadi disebutkan seperti itu. Nah dalam melakukan penelusuran genealogi terhadap teroris dan terorisme, itu kekerasan menjadi elemen yang tak terpisahkan. Jadi itulah rangkuman dari bab 7 mengenai terorisme dari buku ini. Sekian dari saya, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Bye-bye.